Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak dari kita yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang kita miliki, padahal uang seringkali hilang begitu saja dari dompet. Ada kalanya kita merasa uang seperti mengalir keluar tanpa kendali, meskipun kita sudah berusaha mengatur dan mengelolanya dengan baik. Namun, tahukah Anda bahwa beberapa kebiasaan dan benda yang ada di sekitar kita bisa menjadi penyebab hilangnya keberkahan dalam rezeki? Mungkin tanpa kita sadari, ada hal-hal yang justru menghambat kelancaran aliran rezeki yang datang kepada kita. Benda-benda yang kita simpan di dalam dompet atau tempat lainnya ternyata bisa mempengaruhi keberuntungan dan kesejahteraan kita. Tidak hanya dari segi materi, bahkan dalam pandangan Islam, ada banyak hal yang bisa menghalangi datangnya barakah. Berikut ini 10 benda musuh uang dalam dompet yang harus segera dibuang, menurut pengetahuan yang Islami. Foto orang yang sudah meninggal. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan menyimpan foto orang yang sudah meninggal di dalam dompet seringkali dianggap sebagai bentuk penghormatan atau nostalgia. Tetapi dalam pandangan Islam, hal ini dapat membawa dampak negatif baik secara spiritual maupun emosional. Dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 161, Allah berfirman, "Dan tidaklah engkau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah." Kalimat ini mengingatkan kita untuk tidak mengangkat benda atau makhluk ke posisi yang dapat mengganggu akidah kita. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar." Hal ini menunjukkan bahwa menyimpan gambar makhluk bernyawa, termasuk foto, memiliki konsekuensi spiritual. Menyimpan foto orang yang sudah meninggal dapat menimbulkan kecenderungan untuk meratapi secara berlebihan, yang bertentangan dengan anjuran Islam untuk menerima takdir Allah dengan sabar. Islam mengajarkan umatnya untuk mendoakan orang yang telah wafat daripada memusatkan perhatian pada kenangan material yang bersifat sementara. Selain itu, menyimpan foto orang meninggal dalam dompet dapat menjadi pengingat yang konstan terhadap kesedihan, yang mungkin mengganggu produktivitas dan semangat hidup. Dalam banyak kasus, foto-foto tersebut dapat memicu kenangan yang terlalu intens, yang mengarahkan pada perilaku tidak sehat seperti depresi atau keterikatan emosional berlebihan. Sebagai alternatif, Islam lebih mendorong ziarah kubur dan doa untuk menguatkan hubungan spiritual dengan mereka yang telah tiada. Dalam konteks keberkahan rezeki, benda-benda seperti foto ini bisa jadi menjadi penghalang karena menarik emosi negatif yang bertentangan dengan sikap syukur. Menjaga dompet tetap bersih dari barang-barang yang tidak memiliki manfaat langsung adalah bagian dari kebersihan hati dan pikiran, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Dalam pandangan ulama, seperti Imam An-Nawawi, menjaga kebersihan dan kerapihan harta benda adalah bentuk kesempurnaan iman. Menyimpan foto orang yang meninggal juga dapat dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia, sementara Allah memerintahkan untuk menggunakan waktu dan ruang dengan bijaksana. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Muminun ayat 3, "Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna." Tindakan menyimpan foto juga dapat membuka pintu terhadap perilaku syirik kecil jika foto tersebut dianggap membawa keberuntungan atau perlindungan. Selain itu, dalam kajian psikologi modern, memori yang terus-menerus dipicu oleh benda fisik seperti foto dapat menghambat proses penyembuhan emosional. Maka, membuang atau menyimpan foto orang meninggal di tempat yang lebih layak adalah tindakan yang bijak untuk menjaga ketenangan hati. Kehidupan yang diberkahi selalu dimulai dengan kebersihan hati, pikiran, dan tindakan, termasuk kebiasaan kecil seperti mengatur isi dompet. Dalam pandangan Islam, dompet yang bersih dan rapi adalah cerminan dari hati yang ikhlas dan tawakal kepada Allah. Oleh karena itu, menyimpan foto orang meninggal dalam dompet tidak hanya kurang bermanfaat tetapi juga berpotensi menjadi penghalang keberkahan. Sebagai pengganti, memperbanyak doa dan mempercayakan segala urusan kepada Allah adalah cara terbaik untuk menghormati orang yang telah tiada. Jimat atau benda bertuah. Dalam masyarakat tertentu, jimat atau benda bertuah sering dianggap sebagai alat untuk mendatangkan rezeki atau melindungi dari mara bahaya. Padahal dalam pandangan Islam hal ini termasuk perbuatan syirik. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik." Hadits ini dengan tegas melarang umat Islam dari bergantung pada benda selain Allah.
Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 23, Allah berfirman, "Hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Menggantungkan harapan pada jimat berarti mencabut tawakal kepada Allah, yang merupakan inti dari keimanan seorang Muslim. Secara logis, benda mati seperti jimat tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi takdir atau keberuntungan seseorang. Kepercayaan kepada benda bertuah biasanya berasal dari mitos atau tradisi yang tidak memiliki dasar yang kuat, baik dalam agama maupun sains. Islam mengajarkan bahwa rezeki datang hanya dari Allah, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 58, "Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Dalam perspektif psikologi, bergantung pada jimat dapat menimbulkan ketergantungan emosional yang melemahkan mental seseorang. Jimat juga seringkali digunakan sebagai alat eksploitasi oleh oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari keyakinan yang keliru. Dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 39, Allah berfirman, "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." Hal ini menegaskan pentingnya usaha daripada bergantung pada benda mati. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk mencari perlindungan melalui zikir, doa, dan tawakal kepada Allah. Dengan membuang jimat, seseorang membebaskan dirinya dari beban spiritual yang menghalangi hubungan langsung dengan Allah. Keberkahan dalam rezeki akan datang jika kita meninggalkan segala bentuk kemusyrikan dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa jimat adalah bentuk ilusi yang hanya menyesatkan hati manusia. Benda bertuah seringkali menjadi alasan seseorang tidak berusaha maksimal, karena bergantung pada hal yang tidak nyata. Dalam Islam, tindakan ini tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga mencoreng kesucian tauhid. Oleh karena itu, membersihkan dompet dari jimat atau benda bertuah adalah langkah penting untuk mengundang keberkahan. Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluknya, dan kita hanya perlu berikhtiar sesuai ajarannya. Jimat yang disimpan di dompet tidak memiliki manfaat apapun, bahkan dapat mendatangkan mudarat yang tidak disadari. Dengan membuang jimat, kita mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan keyakinan penuh padanya sebagai satu-satunya tempat bergantung. Uang sobek atau rusak. Kebiasaan menyimpan uang sobek atau rusak di dalam dompet mungkin dianggap sepele, tetapi dalam Islam, hal ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap nikmat Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, menyimpan uang yang tidak bisa digunakan termasuk dalam tindakan yang tidak bijak." Hadits riwayat Tabrani menyebutkan, Allah mencintai jika seseorang melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan itqan, baik dan benar. Menjaga uang dalam kondisi baik adalah bagian dari amanah ini. Secara praktis, uang yang rusak tidak memiliki nilai guna secara langsung, sehingga hanya memenuhi ruang dalam dompet tanpa memberikan manfaat. Uang yang sobek atau rusak juga menjadi pengingat bahwa kita harus menjaga harta dengan sebaik mungkin sebagai bentuk syukur kepada Allah. Islam mengajarkan pentingnya efisiensi dan kebermanfaatan dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan harta. Uang yang rusak seringkali menimbulkan kesan negatif pada diri kita, karena mengingatkan pada kerugian atau kelalaian. Dalam perspektif keberkahan, menyimpan benda yang tidak bermanfaat dapat menghalangi aliran rezeki yang lebih besar. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti uang yang tidak berguna tidak bisa digunakan untuk kebaikan. Dalam beberapa kasus, uang yang rusak bisa memicu kesalahpahaman atau ketidaknyamanan dalam transaksi. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk menjaga amanah, termasuk harta benda yang dimiliki. Dengan memperbaiki atau mengganti uang yang rusak, kita menunjukkan sikap bertanggung jawab dan penghargaan terhadap rezeki yang diberikan Allah. Uang yang sobek seringkali berakhir di tempat yang tidak layak, sehingga mencemarkan fungsi utamanya sebagai alat tukar. Dalam Islam, kebersihan dan kerapihan tidak hanya mencakup fisik tetapi juga mencerminkan spiritualitas seseorang. Dengan membuang atau memperbaiki uang yang rusak, kita membuka ruang dalam dompet untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Uang yang terjaga kondisinya akan lebih mudah digunakan untuk kebaikan, seperti sedekah atau kebutuhan lainnya.
Islam memandang pengelolaan harta sebagai tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Menjaga uang tetap baik adalah bentuk penghormatan terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menggunakan segala sesuatu dengan cara yang paling optimal dan bermanfaat. Oleh karena itu, membuang atau memperbaiki uang yang rusak adalah tindakan kecil tetapi penting untuk menjaga keberkahan dalam rezeki kita. Resi atau struk yang tidak penting. Banyak orang cenderung menyimpan resi atau struk pembelian dalam dompet mereka dengan alasan untuk referensi atau pengembalian barang. Namun dalam perspektif Islam, hal ini bisa dianggap sebagai pemborosan dan penyimpanan hal-hal yang tidak penting. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, "Mereka yang beriman, makanlah dari rezeki yang halal dan baik, menyimpan resi yang tidak perlu tidak sejalan dengan penggunaan harta yang halal dan baik." Rasulullah dalam hadits riwayat Ahmad menyatakan larangan terhadap sikap boros dan menyia-nyiakan sesuatu, yang termasuk dalam penyimpanan resi yang tidak penting. Menyimpan resi yang tidak berguna dapat memenuhi ruang dalam dompet, sehingga mengganggu organisasi dan kebersihan fisik yang dianjurkan dalam Islam. Selain itu, resi yang menumpuk bisa menjadi sumber stres dan kekhawatiran, terutama jika digunakan untuk mengingatkan tentang pengeluaran yang telah dilakukan. Dalam pandangan Islam, setiap harta yang dimiliki harus digunakan dengan bijaksana dan tidak disia-siakan, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26. Menyimpan resi yang tidak penting juga bisa menghambat kemampuan seseorang untuk fokus pada harta yang benar-benar bermanfaat dan produktif. Dari sudut pandang psikologi modern, kekacauan fisik seperti dompet yang penuh resi dapat menyebabkan kekacauan mental, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang kebersihan dan keteraturan. Ulama seperti Imam Malik menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keteraturan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengelolaan harta. Menyimpan resi yang tidak perlu juga dapat meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen penting lainnya yang lebih bermanfaat. Dalam konteks keberkahan rezeki, benda-benda yang tidak berguna seperti resi yang menumpuk dapat menghalangi aliran barakah yang diinginkan oleh seorang Muslim. Rasulullah mendorong umatnya untuk selalu bersikap efisien dan tidak menyia-nyiakan sumber daya yang ada, termasuk dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Menjaga dompet tetap bersih dari resi yang tidak penting adalah bagian dari menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah terhadap harta benda. Dalam Al-Quran Surat Al-Muminun ayat 3, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, menyimpan resi yang tidak perlu termasuk dalam kategori tersebut." Selain itu, menyimpan resi yang tidak penting dapat menyebabkan pemborosan waktu ketika harus mencari atau mengelola dokumen tersebut di kemudian hari. Dari perspektif keuangan, resi yang menumpuk bisa mengganggu perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Dalam Islam, setiap tindakan harus memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang nyata, sehingga menyimpan resi yang tidak penting bertentangan dengan prinsip ini. Menyimpan resi yang tidak perlu juga bisa menjadi bentuk keterikatan material yang tidak sehat, yang seharusnya dihindari oleh seorang Muslim. Oleh karena itu, membersihkan dompet dari resi yang tidak penting adalah langkah kecil namun signifikan untuk meningkatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membuang resi yang tidak berguna, kita tidak hanya menjaga kebersihan fisik dompet tetapi juga menyucikan niat dan tindakan kita sesuai dengan ajaran Islam. Kartu kredit yang tidak digunakan. Kartu kredit seringkali dianggap sebagai alat yang memudahkan transaksi finansial. Namun dalam perspektif Islam, menyimpan kartu kredit yang tidak digunakan dapat menjadi musuh uang yang harus dihindari. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati riba, sesungguhnya riba itu adalah sangat buruk." Menyimpan kartu kredit yang berpotensi menimbulkan riba bertentangan dengan ajaran ini. Hadits riwayat Muslim menyatakan, "Hati-hatilah dengan utang, karena itu menjadi penyebab keburukan di dunia dan akhirat." Kartu kredit dapat mendorong perilaku konsumtif dan utang yang berlebihan. Menyimpan kartu kredit yang tidak digunakan dalam dompet dapat mengundang godaan untuk melakukan pembelian impulsif, yang dapat berujung pada utang yang tidak perlu. Islam mengajarkan pentingnya hidup hemat dan tidak berlebihan dalam pengeluaran, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros." Dari sudut pandang logis,
Kartu kredit yang tidak digunakan seringkali menimbulkan biaya tahunan atau biaya tersembunyi lainnya yang bisa menjadi beban finansial. Menyimpan kartu kredit yang tidak digunakan juga meningkatkan risiko kehilangan atau pencurian identitas, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Dalam pandangan ulama, seperti Imam Al-Ghazali, penggunaan kartu kredit tanpa pengelolaan yang bijaksana dapat menyebabkan perusakan moral dan finansial. Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk hidup berdasarkan kemampuan finansial mereka tanpa bergantung pada utang, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 282. Menyimpan kartu kredit dalam dompet yang penuh dengan benda lain juga dapat membuatnya sulit untuk mengelola keuangan dengan efisien dan teratur. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu waspada terhadap godaan duniawi yang dapat mengganggu kestabilan spiritual dan finansial. Dengan membuang kartu kredit yang tidak digunakan, seseorang dapat mengurangi risiko terjerat dalam praktik riba dan utang yang berlebihan. Keberkahan dalam rezeki datang dari pengelolaan harta yang baik dan bebas dari beban utang, yang dapat tercapai dengan membuang kartu kredit yang tidak diperlukan. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 23, Allah berfirman, "Hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Mengandalkan kartu kredit berarti menggantungkan rezeki pada sesuatu selain Allah. Menyimpan kartu kredit yang tidak digunakan juga dapat menciptakan ketergantungan psikologis yang tidak sehat terhadap kemudahan finansial yang tidak nyata. Dari perspektif sains modern, pengelolaan utang yang buruk dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental, yang sejalan dengan anjuran Islam untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental. Menyimpan kartu kredit yang tidak digunakan juga mencerminkan sikap tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang tanggung jawab dan keteraturan. Dengan mengeliminasi kartu kredit yang tidak diperlukan, seseorang dapat lebih fokus pada pengelolaan harta yang halal dan produktif. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan finansial datang dari kerja keras, kejujuran, dan pengelolaan harta yang baik, bukan dari praktik yang melibatkan riba atau utang. Oleh karena itu, membuang kartu kredit yang tidak digunakan adalah langkah penting untuk menjaga keberkahan dan kestabilan finansial sesuai dengan ajaran Islam. Simbol atau benda bernuansa tahayul. Di tengah budaya modern yang penuh dengan tahayul dan kepercayaan mistis, banyak orang menyimpan simbol atau benda bertuah dalam dompet mereka, yang dalam perspektif Islam dianggap sebagai musuh uang yang harus dihindari. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kesialan itu tidak ada," menegaskan bahwa tahayul tidak memiliki dasar dalam Islam. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 106, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya," mengingatkan kita untuk menjauhi praktik-praktik yang tidak berdasar. Menyimpan simbol atau benda tahayul dalam dompet dapat memperkuat kepercayaan yang tidak sesuai dengan tauhid dan merusak hubungan langsung dengan Allah. Dalam perspektif ulama, seperti Imam Abu Hanifah, benda-benda yang mengandung unsur tahayul dapat mengganggu keimanan dan membawa dosa kecil. Dari sudut pandang logis, benda tahayul seperti jimat atau simbol keberuntungan tidak memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi nasib atau rezeki seseorang. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang baik datangnya hanya dari Allah, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Menyimpan benda tahayul dalam dompet juga dapat menciptakan ketergantungan pada hal-hal yang tidak nyata, yang bertentangan dengan prinsip tawakal kepada Allah. Selain itu, benda tahayul seringkali digunakan oleh oknum tertentu untuk menipu atau mengeksploitasi kepercayaan orang lain. Dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 39, Allah berfirman, "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya," menekankan pentingnya usaha daripada bergantung pada benda mati. Dari perspektif psikologi, kepercayaan pada benda tahayul dapat menghalangi perkembangan mental dan emosional seseorang, membuat mereka kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu bergantung pada Allah dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan, termasuk tahayul. Menyimpan benda tahayul dalam dompet juga mencerminkan sikap tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan, yang seharusnya dikelola dengan bijaksana dan sesuai prinsip Islam. Dalam Islam, setiap tindakan harus didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan yang benar, bukan pada mitos atau tahayul yang tidak memiliki dasar.
Menyimpan simbol atau benda bertuah dapat mengalihkan perhatian dari usaha nyata untuk meningkatkan kesejahteraan finansial melalui cara-cara yang halal. Dalam Al-Quran Surat Al-Muminun ayat 3, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, menyarankan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Benda tahayul dalam dompet juga dapat menjadi sumber distraksi yang mengganggu fokus pada tujuan finansial yang lebih penting dan produktif. Dengan membuang simbol atau benda tahayul, seseorang dapat memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas hubungan spiritual dengan Allah. Islam mendorong umatnya untuk selalu berpikir kritis dan rasional dalam menghadapi segala hal, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan benda-benda yang disimpan. Oleh karena itu, membuang simbol atau benda bertuah dari dompet adalah langkah penting untuk menjaga keberkahan dan memperkuat keimanan sesuai dengan ajaran Islam. Kwitansi utang yang sudah lunas. Menyimpan kwitansi utang yang sudah dilunasi dalam dompet mungkin dianggap sebagai bentuk dokumentasi atau bukti pembayaran. Namun dalam perspektif Islam, hal ini dapat dianggap sebagai penghambat keberkahan finansial. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 58, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menyimpan kwitansi utang yang sudah lunas dapat menciptakan beban yang tidak perlu." Rasulullah dalam hadits riwayat Ahmad bersabda, "Selesaikanlah utang-utangmu, jangan biarkan tergantung," menekankan pentingnya menyelesaikan utang dengan segera. Menyimpan kwitansi utang yang sudah dilunasi bisa menimbulkan kesan bahwa utang tersebut belum diselesaikan, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Islam. Dari sudut pandang logis, menyimpan dokumen yang sudah tidak relevan hanya memenuhi ruang dalam dompet tanpa memberikan manfaat nyata. Dalam pandangan ulama, seperti Imam Syafi'i, menjaga kebersihan administrasi keuangan adalah bagian dari menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Menyimpan kwitansi utang yang sudah lunas juga bisa menjadi sumber stres dan kekhawatiran, terutama jika dikaitkan dengan ketidakjelasan status keuangan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah menekankan pentingnya pencatatan utang dengan jelas dan transparan. Namun setelah utang dilunasi, dokumen tersebut tidak lagi diperlukan. Dari perspektif psikologi, menyimpan kwitansi utang yang sudah lunas dapat menghambat proses mental untuk melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depan yang lebih produktif. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap efisien dan tidak menyia-nyiakan sumber daya yang ada, termasuk dalam pengelolaan dokumen finansial. Menyimpan kwitansi yang sudah tidak diperlukan juga mencerminkan sikap tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan, yang seharusnya dikelola dengan bijaksana dan sesuai prinsip Islam. Dalam konteks keberkahan rezeki, benda-benda yang tidak bermanfaat seperti kwitansi utang yang sudah lunas dapat menghalangi aliran barakah yang diinginkan oleh seorang muslim. Dengan membuang kwitansi utang yang sudah lunas, seseorang dapat mengurangi beban mental dan emosional yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Menyimpan dokumen yang sudah tidak relevan juga dapat meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen penting lainnya yang lebih bermanfaat. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah berfirman, "Dia hanya menghendaki agar kamu menyembahnya dengan benar, yang mencakup pengelolaan harta yang benar dan transparan." Menyimpan kwitansi utang yang sudah lunas juga dapat menciptakan ilusi bahwa utang tersebut masih belum selesai, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam Islam. Dari perspektif keuangan, menyimpan dokumen yang tidak perlu hanya mengganggu perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga amanah dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Dengan membuang kwitansi utang yang sudah lunas, seseorang menunjukkan sikap bertanggung jawab dan penghargaan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah dan orang lain. Oleh karena itu, membuang kwitansi utang yang sudah lunas adalah langkah penting untuk menjaga keberkahan dan kestabilan finansial sesuai dengan ajaran Islam. Barang-barang hasil curian atau diperoleh secara haram. Menyimpan barang-barang hasil curian atau diperoleh secara haram dalam dompet adalah perbuatan yang jelas dilarang dalam Islam, karena hal ini tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Menyimpan barang haram bertentangan dengan perintah ini.
Rasulullah dalam hadits riwayat Tirmidzi bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya," menekankan konsekuensi serius dari menyimpan barang haram. Menyimpan barang hasil curian tidak hanya melanggar hukum syariah tetapi juga hukum negara, yang dapat berujung pada sanksi hukum dan kerusakan reputasi. Dari sudut pandang logis, barang-barang haram dalam dompet dapat menarik perhatian negatif dan menciptakan masalah finansial yang tidak perlu. Dalam pandangan ulama, seperti Imam Malik, memiliki dan menyimpan barang haram adalah bentuk dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Menyimpan barang haram juga menciptakan ketidaknyamanan moral dan spiritual, yang dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan mental seseorang. Dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 39, Allah berfirman, "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Barang haram adalah hasil usaha yang tidak bersih dan tidak halal." Menyimpan barang curian atau haram dapat menghambat keberkahan rezeki, karena rezeki yang halal adalah yang membawa berkah dan keberkahan itu sendiri datang dari ketaatan kepada Allah. Dari perspektif psikologi, menyimpan barang haram dapat menyebabkan rasa bersalah dan ketakutan akan terungkapnya perbuatan tersebut, yang dapat mengganggu ketenangan batin. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kejujuran dan integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan harta benda. Menyimpan barang haram dalam dompet juga mencerminkan sikap tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan dan moral, yang seharusnya dikelola dengan bijaksana sesuai prinsip Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Muminun ayat 3, "Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, menyarankan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan halal." Menyimpan barang haram juga dapat membuka pintu bagi kejahatan lainnya, karena dapat menjadi alat atau sumber dana untuk aktivitas yang lebih merugikan. Dengan membuang barang-barang hasil curian atau haram dari dompet, seseorang dapat membersihkan diri dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Islam mendorong umatnya untuk selalu mencari rezeki yang halal dan baik, yang membawa keberkahan dan tidak mengundang mudarat. Dalam konteks sosial, memiliki barang haram dapat merusak hubungan dengan orang lain dan menciptakan ketidakpercayaan di antara sesama. Menyimpan barang haram juga dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam urusan finansial dan kehidupan sehari-hari. Dengan membuang barang haram, seseorang menunjukkan komitmen terhadap kejujuran, keadilan, dan ketaatan kepada Allah, yang merupakan fondasi utama dalam Islam. Oleh karena itu, membuang barang-barang hasil curian atau haram dari dompet adalah langkah penting untuk menjaga keberkahan, integritas, dan kestabilan finansial sesuai dengan ajaran Islam. Obat-obatan atau barang yang kadaluarsa. Menyimpan obat-obatan atau barang-barang yang sudah kadaluarsa dalam dompet adalah praktik yang tidak hanya tidak bermanfaat tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan, sesuai dengan pandangan Islam yang mendorong keselamatan dan kesehatan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Menyimpan barang yang kadaluarsa dapat menyebabkan kerugian diri sendiri." Rasulullah dalam hadits riwayat Ahmad bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain," yang mengharuskan umat Islam untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan. Obat-obatan yang sudah kadaluarsa kehilangan efektivitasnya, dan dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya jika dikonsumsi. Dari sudut pandang logis, barang-barang yang kadaluarsa hanya memenuhi ruang dalam dompet tanpa memberikan manfaat, bahkan bisa menjadi beban. Dalam pandangan ulama, seperti Imam An-Nawawi, menjaga kesehatan dan keselamatan adalah bagian dari tanggung jawab seorang muslim terhadap diri sendiri dan orang lain. Menyimpan obat yang sudah kadaluarsa juga mencerminkan sikap tidak disiplin dalam pengelolaan kesehatan dan harta benda, yang seharusnya dikelola dengan bijaksana sesuai prinsip Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Muminun ayat 3, "Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, menyarankan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan sehat." Dari perspektif sains modern, obat-obatan yang telah melewati tanggal kadaluarsa bisa menjadi tidak efektif atau bahkan berbahaya, yang bertentangan dengan prinsip menjaga kesehatan dalam Islam. Menyimpan barang-barang kadaluarsa juga dapat menghambat keberkahan rezeki, karena rezeki yang halal adalah yang membawa manfaat dan tidak mengandung mudarat. Dalam konteks keberkahan finansial,
Barang-barang yang tidak berguna seperti obat kadaluarsa menghabiskan ruang dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu waspada terhadap hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, termasuk dalam pengelolaan obat dan kesehatan. Menyimpan obat-obatan yang sudah kadaluarsa juga dapat menciptakan ketidaknyamanan emosional dan stres, terutama jika disimpan dengan keyakinan bahwa obat tersebut masih berguna. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, yang mencakup pengelolaan barang-barang yang dimiliki dengan bijaksana. Menjaga kebersihan dan keteraturan dalam dompet termasuk mengelola barang-barang dengan baik, termasuk membuang yang sudah tidak diperlukan." Dalam Islam, setiap tindakan harus memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang nyata, sehingga menyimpan barang kadaluarsa bertentangan dengan prinsip ini. Dengan membuang obat-obatan atau barang yang sudah kadaluarsa, seseorang dapat memastikan bahwa hanya barang-barang yang aman dan berguna yang disimpan dalam dompet. Islam mendorong umatnya untuk selalu mencari pengetahuan dan informasi yang benar mengenai kesehatan dan keselamatan, yang termasuk pengelolaan obat dengan benar. Menyimpan barang kadaluarsa juga mencerminkan sikap tidak peduli terhadap kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, membuang obat-obatan atau barang yang sudah kadaluarsa dari dompet adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan sesuai dengan ajaran Islam. Kertas atau catatan dengan tulisan lafaz Allah. Menyimpan kertas atau catatan yang berisi lafaz Allah dalam dompet adalah tindakan yang memerlukan kehati-hatian ekstra, karena dalam pandangan Islam, lafaz Allah harus dijaga kehormatannya dan disimpan di tempat yang layak. Dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 32, Allah berfirman, "Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Menjaga kehormatan lafaz Allah adalah bentuk pengagungan yang sejati." Rasulullah dalam hadits riwayat Hakim bersabda, "Jagalah nama Allah dari tempat-tempat yang kotor, yang mengharuskan umat Islam untuk menjaga kesucian lafaznya." Menyimpan kertas dengan lafaz Allah dalam dompet yang seringkali terpapar kotoran atau debu dapat mencemarkan kehormatan tersebut, yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dari sudut pandang logis, lafaz Allah yang disimpan di tempat yang tidak layak dapat mengalami kerusakan atau hilang, yang mengurangi keutuhannya sebagai sumber inspirasi dan pengingat spiritual. Dalam pandangan ulama, seperti Imam Al-Ghazali, menjaga kehormatan lafaz Allah adalah bagian dari ibadah dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepadanya. Menyimpan lafaz Allah di tempat yang tidak layak juga dapat mengganggu konsentrasi dan fokus dalam beribadah, karena tidak adanya lingkungan yang mendukung kesucian. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan kejujuran dalam setiap tindakan, termasuk dalam menyimpan lafaznya. Dari perspektif psikologi, menjaga lafaz Allah di tempat yang layak dapat meningkatkan kualitas spiritual dan emosional seseorang, membantu mereka merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Menyimpan lafaz Allah dalam dompet yang seringkali dibuka dan ditutup dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tulisan tersebut, yang mengurangi nilai simboliknya. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga kesucian dan kehormatan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, termasuk lafaznya. Menyimpan lafaz Allah di dompet juga menciptakan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen yang memiliki nilai spiritual tinggi, yang seharusnya dijaga dengan baik. Dalam Al-Quran Surat Al-Muminun ayat 3, "Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, menyarankan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat dan suci." Menyimpan lafaz Allah di tempat yang tidak layak juga dapat mengurangi rasa hormat dan kesungguhan dalam beribadah, yang seharusnya didasarkan pada kehormatan dan kesucian. Dengan menyimpan lafaz Allah di dompet, seseorang mungkin tergoda untuk membacanya secara tidak semestinya atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak sesuai. Dalam Islam, setiap tindakan yang melibatkan lafaz Allah harus dilakukan dengan niat yang tulus dan penuh penghormatan, termasuk dalam penyimpanan dan penggunanya. Menyimpan lafaz Allah di dompet yang tidak layak juga mencerminkan sikap tidak peduli terhadap kesucian dan kehormatan agama, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan membuang atau menyimpan lafaz Allah di tempat yang lebih layak, seseorang dapat memastikan bahwa mereka menjaga kehormatan dan kesucian pesannya.
Islam mendorong umatnya untuk selalu menjaga kualitas spiritual dan material dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lafaz Allah. Oleh karena itu, menyimpan kertas atau catatan dengan tulisan lafaz Allah dalam dompet harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh penghormatan, atau lebih baik lagi, disimpan di tempat yang lebih layak sesuai dengan ajaran Islam.